Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Azam Askarullah dengan NIM 1402222000104 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika Data, Big Data, dan Data Science. Penggunaan dataset publik untuk penelitian dan aplikasi mahasiswa. Pada era digital saat ini, data menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Teknologi big data dan data science memungkinkan data diolah menjadi informasi yang berguna untuk penelitian, bisnis, maupun pengembangan kecerdasan buatan. Dan saat ini, terdapat banyak sumber dataset publik seperti Kaggle, GitHub, dan open data pemerintah yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Namun, kemudahan akses tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman bahwa semua data bebas digunakan tanpa batas. Padahal, terdapat beberapa aspek etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, privasi data, karena data anonim masih dapat diidentifikasi kembali. Lalu ada hak cipta, karena setiap dataset memiliki lisensi pengguna yang berbeda. Lalu bias data, karena data yang tidak representatif dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Sebelum membahas etika data, kita perlu memahami konsep data science. Data science merupakan bidang ilmu yang menggabungkan statistik, matematika, pemrograman, dan kecerdasan buatan untuk memperoleh pengetahuan dari data. Secara umum, proses data science meliputi 1. Pengumpulan dan data pembersihan data. 2. Transformasi serta analisis data. Yang ketiga, pembangunan dan evaluasi model. Yang keempat, implementasi hasil analisis ke dalam sistem. Melalui proses ini, data yang awalnya hanya berupa angka atau informasi mentah dapat diubah menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. Mahasiswa biasanya memperoleh dataset dari berbagai sumber publik, antara lain, pertama, Kaggle yang menyediakan ribuan dataset dan kompetisi machine learning. Lalu yang kedua, ada GitHub yang digunakan peneliti dan pengembang untuk membagikan dataset maupun kode program. Lalu yang ketiga, ada Google Dataset Search yang berfungsi sebagai mesin pencari dataset dari berbagai sumber di seluruh dunia. Lalu yang keempat, ada Open Data Pemerintah, seperti portal Satu Data Indonesia yang menyediakan data resmi dari instansi pemerintah. Meskipun semua sumber ini dapat diakses secara publik, pengguna tetap harus memperhatikan aspek legalitas dan etika penggunaan datanya. Dalam penggunaan data, terdapat beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP nomor 27 tahun 2022 yang mengatur hak individu atas data pribadi. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur aktivitas elektronik termasuk perlindungan data digital. Yang ketiga adalah GDPR dari Uni Eropa yang menjadi salah satu standar internasional dalam perlindungan data. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa data pribadi harus digunakan secara sah, transparan, aman, dan hanya untuk tujuan yang jelas. Dalam profesi teknologi informasi dan komunikasi,
terdapat beberapa prinsip etika data yang harus diterapkan. Pertama, integritas, yaitu bersikap jujur dan tidak memanipulasi data. Lalu yang kedua ada tanggung jawab, yaitu mempertimbangkan dampak teknologi terhadap pengguna dan masyarakat. Ketiga, kerahasiaan, yaitu menjaga data agar tidak disebarkan tanpa izin. Keempat, keadilan, yaitu memastikan teknologi tidak menghasilkan diskriminasi. Lalu yang kelima, penghormatan hak, yaitu menghormati privasi individu dan hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi mahasiswa maupun profesional ketika mengelola data. Selanjutnya, saya akan membahas analisis etika pada dua platform yang sering digunakan mahasiswa, yaitu Kaggle dan GitHub. Pada Kaggle, terdapat risiko seperti ketidakjelasan data, potensi pelanggaran privasi, bias pada dataset yang dapat menghasilkan model yang diskriminatif. Sedangkan pada GitHub, terdapat risiko pelanggaran hak cipta akibat lisensi yang tidak jelas, kebocoran data sensitif yang tidak sengaja diunggah, tanggung jawab pengguna untuk memastikan legalitas data sebelum digunakan. Oleh karena itu, mahasiswa tidak boleh langsung menggunakan dataset tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selain dataset publik, terdapat juga data internal kampus yang sering digunakan untuk penelitian. Contohnya adalah data akademik mahasiswa. Penggunaan data tersebut tanpa persetujuan atau consent yang dapat melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Selain itu, jika digunakan untuk memprediksi risiko dropout atau ketidaklulusan, hasilnya dapat menimbulkan stigma sosial apabila dipublikasikan secara tidak tepat. Karena itu, data kampus harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam kajian etika, terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan data. Yang pertama adalah utilitarianisme, yang menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua adalah deontologi, yang menekankan bahwa hak dan kewajiban moral harus dihormati, meskipun ada manfaat yang besar. Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan data harus menyeimbangkan antara manfaat teknologi dan perlindungan hak individu. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan hak privasi seseorang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika data tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut privasi, legalitas, dan tanggung jawab profesional. Mahasiswa harus memahami bahwa setiap dataset memiliki risiko dan aturan penggunaan yang berbeda. Adapun rekomendasi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan literasi mengenai etika data dan memeriksa lisensi dataset sebelum digunakan, lalu menerapkan minimalisasi data, anonimisasi, dan audit bias pada algoritma. Lalu yang ketiga, mendorong institusi pendidikan untuk menyusun pedoman etika data yang jelas dan memasukkannya ke dalam kurikulum pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.